Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Faman yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, kita bersyukur kepada Allah masih diberikan umur yang panjang, masih diberikan kesehatan. Lebih dari itu, Allah masih memberikan kita ini petunjuk untuk menggunakan umur tadi diisi dengan sebisa mungkin diisi dengan kebaikan. Karena banyak orang yang sama dengan kita diberikan umur oleh Allah, kesempatan hidup ini, tapi kadang tidak diisi dengan kebaikan. Karena sebaik-baik orang adalah, kata Nabi SAW, man tala umuruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang panjang umurnya, bagus amalnya. Makanya kalau berdoa, ya Allah, jangan pokoknya umur panjang. Umur panjang buat apa dulu? Umur panjang digawe apa tadi? Nongkrong nang angkringan sampai esok, ya ngapain umur panjang-panjang? Kalau umur panjang untuk amal soleh yang banyak, ibadah kepada Allah, ngaji, gitu, manfaat. Gitu. Karena sebaik-baik orang yang panjang umurnya, bagus amal. Seburuk-buruk orang juga sama. Orang yang panjang umurnya, sa'a amal, buruk amal. Uripe ya suwe. Malah kadang-kadang, maaf, wong sing ora tau kenal Gusti Allah itu kadang-kadang umure dikasih turun. Nek kata guru tak itu jen kebak sungguh aneh. Sing bakar malaikat gen cucuk. Nek Nur Siti kan ra cucuk bredel-bredel gitu. Sing kebak. Kadang-kadang gitu. Makanya kita bersyukur kepada Allah kalau masih diberi petunjuk untuk mengisi sebagian kecil atau besar, biasanya kita isi dengan kebaikan. Kecil ya, sebagian dari waktu kita ini diisi dengan amal soleh, kebaikan. Lagi Ramadan, bentar lagi Ramadan. Ini ngaji terakhir tadi katanya, sebelum Ramadan. Karena ngajinya sebulan sekali sih misalnya. Ketemu lagi nanti bulan Syawal bulan Maret atau Februari, Maret ya. 18 kan puasa. Oh berarti nggak ketemu ya? Masih ketemu puasa Maret. Masih ketemu puasa. Lah ya. Soalnya kan kita puasa rencana. Kira-kira tanggal 18 Februari kan, anggaplah gitu. Berarti kalau sebulan kan ketemunya 18 Maret. Tambah lagi Februari, bulan ini kan cuma 28. Nanti kan selesai 30 hari ya 20 Maret. Jadi kita ketemu lagi insyaallah April. Mudah-mudahan umur panjang, sehat gitu. Artinya tadi ya Ramadan ya. Tadi waktu kultum subuh yang kultum bilang Imam Syafi'i itu kalau Ramadan katanya khatamnya 2 kali sehari. Khatamnya 2 kali sehari. Jadi kalau 30 hari misalnya Ramadannya 60 kali khatam. Piye moco. Gak bisa. Kalau orang kayak kita ini kayaknya gak bisa. Yang pertama yang macamnya apa tak lancar.
Sing kedua maca lagi sejam wis ngantuk, kesel, luwe, ya poso ya luwe lagi. Dan kadang-kadang Allah itu memberikan waktu kepada sebagian hamba ini apa namanya, modal. Jadi waktunya sama-sama 1 jam gitu. Tapi masing-masing orang kadang-kadang beda. Dan itu Allah mampu membuat seperti itu. Nabi SAW itu kalau sholat pernah diriwayatkan kan bacanya Al-Baqarah, selesai Al-Baqarah baca Ali Imran, bukan An-Nisa, kemudian Ali Imran. Padahal Nabi itu terkenal bacanya pelan-pelan. Istilahnya harfan, sehuruf. Setiap ketemu ayat tanda ayat itu berhenti. Itu kalau baca seperti itu, ya sholat malam sampai subuh belum rampung. Ditambah lagi Nabi itu kalau ruku lamanya seperti berdirinya, hampir sama. Ya bayangkan saja kalau Nabi itu sahabat yang ikut waktu itu ada Abdullah bin Mas'ud, ada sahabat yang lainnya lupa saya. Alah paling 100 ayat ruku, rupanya belum ruku. Paling 200 nanti ruku, rupanya nggak ruku sampai habis Al-Baqarah. Terus nanti rukunya itu hampir sama panjangnya dengan berdirinya. Karena dihitung kalkulator orang nutut sampai subuh. Orang udah sekali gimana? Allah panjangkan waktu bagi beliau. Sementara sebagian orang waktu segitu itu kadang-kadang ya tadi habis untuk ya nunggu nang angkringan cangkok ngobrol sampai esok gitu. Kita akan gitu ya. Nunggu ngopo ngenteni buku. Nah, buku ngenteni. Yang macam orang ngomong loh. Nunggu nang pinggir dalan atau nunggu di depan rumah sambil nonton orang lewat boleh nunggu buku ini. Ya seperti itu kita penghargaan kita kepada waktu kan gitu. Kita banyak tidak bisa mengisi dengan kebaikan. Nah, kita masih bisa ngisi dengan kebaikan. Rakyatan sidik, dipakai ngaji, dipakai baca Quran, dipakai zikir, nanti disebutkan di sini. Itu nikmat yang Allah berikan kepada orang yang Allah pilih, bukan kepada orang yang semua orang yang enggak, kepada orang yang Allah pilih. Subuh tadi sholat di masjid jamaah misalnya, kok sampai jamaah? Wong akeh banget betul jamaah. Itu kok bisa tani atau bangun sebelum subuh malahan? Bisa sholat misalnya sebelum subuh, kok bisa? Wong akeh ora iso. Jadi pilih. Sampai kok ngaji kurang kerjaan. Wong minggu-minggu itu piknik loh, naik bis jalan ke sana jalan ke sini. Sampai kok ngaji? Jadi pilih dan seterusnya. Maka itu murni memang nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan nikmat itu dijaga, diopeni, diuri-uri gitu, biar tidak diambil oleh Allah. Kemarin kita baca di sini sampai di setengah pokoknya. Atau ada sing nangari pula. Nek orang ini mulai aku rasa edukasi. Orang pada itu makan mau ngaji. Sekarang qala awalaisa. Ya, qala awalaisa. Di antara tanda keseriusan kita itu nek ngaji nengeri. Tahu nengeri ngasih kasih tanda. Kecuali yang nggak bawa buku, terus apal bisa ditengeri. Ada yang nih wae. Jadi kan kemarin orang-orang miskin datang kepada Nabi untuk mengadukan orang-orang kaya. Karena orang-orang kaya itu memborong pahala. Sholat podo-podo sholat, poso podo-podo poso. Naik haji, orang miskin rasa naik haji. Sedekah orang miskin tak iso sedekah. Bisa tapi kecil. Maka mengadu kepada Nabi SAW.
Terus Nabi ngasih ini solusinya. Bagaimana caranya orang-orang miskin ini bisa menandingi amalan orang-orang kaya meskipun tanpa harta. Ini sangat relevan sekali buat kita ya. Kita kan duitnya sedikit. Persaingan harus duitnya kalah. Orang nyumbang masjid, nyumbang karpet sak lembar, sak meter karpet harganya itu 1 juta. Sak meter 1 juta. Awal dari nyumbang nur 50.000 berarti nur pirang senti kan? Ini diukur gitu. Kita nggak bisa nyaingin orang kaya dengan harta. Nah ini solusinya. Maka jangan ngantuk. Oh, mulai pas ngantuk ini. Ada kok maksudnya. Jalannya jalan. Qala awalaisa qad ja'alallahu lakum. Awalaisa bukankah qad ja'alallahu sungguh Allah telah menjadikan lakum buat kalian ma tasaddaqun ma apa yang tasdidnya ada 2 satu. Di sad ada tasdidnya. Ada ya? Oh, tidak ada. Cuma saya ada. Tasaddaqun atau tasaddaqun apa yang kalian bersedekah bihi dengannya. Jadi Nabi mengatakan, bukankah Allah itu sudah menyiapkan buat kalian sesuatu yang kalian bisa bersedekah dengannya dan tanpa uang. Apalagi kita iso sedekah, orang yang galau duit lah seneng banget gitu. Sedekah itu kan mengurangi duit. Padahal Nabi mengatakan mana kosong malun min sadaqah gitu ya. Tidak ada harta itu berkurang dengan sebab sedekah. Tapi nyatanya kan faktanya kita manusia ini kan kalau sedekah ya pasti berkurang gitu. Gitu. Maka ngaji duitnya 100.000, yang belum infak 10.000, karet 40.000 gitu. Dohirnya berkurang. Ini Nabi memberikan cara agar orang-orang miskin tadi bisa bersedekah. Yang pertama, inna bikulli tasbihatin, inna sesungguhnya bikulli tasbihatin, dengan setiap tasbih. Tasbih gimana bunyinya? Subhanallah. Karena sudah sedekah sekali barusan. Kan bilang subhanallah kan? Satu kali saja. Sadaqatun, salah. Sadaqatan ya. Sadaqah. Sesungguhnya dengan setiap tasbih sadaqah. Wa kulli takbiratin, dan setiap takbir sadaqatan. Sadaqah. Wa kulli tahmidatin, setiap takmir sadaqatan sadaqah. Wa kulli tahlilatin, dan setiap tahlil sadaqatan sadaqah. Nah ini sering disebut dengan kalimat thayyibah, kata-kata yang baik. Sampai sudah pernah dengar di sini saya kira sebelum ini bahwa tasbih itu pahalanya seperti sedekah, tahmid seperti sedekah, tahlil seperti sedekah, apalagi takbir seperti sedekah. Sudah tahu, tapi terus banyak melakukan apa enggak? Wesam-wesam itu maksudnya apa? Kita kan sudah tahu ini, saya kira hadis ini di Arba'in Nawawi ada, dan sering disampaikan juga sama khotib-khotib atau mubalik-mubalik di ceramah-ceramah kan. Dan kita sudah tahu lama, tapi kan ya terus nggak ngambil juga kan. Makanya saya ingin mengatakan sebagai bukti bahwa ini semua tergantung hidayah dari Allah. Zikir itu kan nggak modal, kata beliau. Zikir itu kan nggak modal.
dan gampang. Tapi nyatanya kita orang iso duduk nganggur tasbih tahmid itu kan malah kayak orang aneh lah gitu. Padahal itu pahala loh. Beda dengan sama-sama pakai mulut. Hibah kan semangat nih. Kadang orang dari jauh datang ke tempat yang jauh itu sekedar mau hibah doang gitu. Jaraknya berkilo-kilo ketemu itu cuma mau hibah doang. Modal bensin, modal tenaga gitu. Sampai sana hibah. Apa ada? Sekarang hibah bisa online kok ya. Yang satunya di Indonesia, satunya di luar negeri, hibah langsung live bisa online via telepon. Balik istilah, saya mengatakan agar kita tahu bahwa itu semua itu tergantung petunjuk dari Allah. Pikir ini sesuatu yang sangat mudah, tetapi rupanya kita tidak bisa melakukannya kecuali orang yang diberikan pertolongan oleh Allah. Kadang kalau kita ketemu sebagian orang tua, sebagian guru, sebagian ustaz gitu, mulutnya zikir terus. Jadi kayak antum ini dengarkan pengajian gitu ya, tapi mulutnya itu enggak berhenti. Bisa nggak gitu? Maksudnya bisa nggak kepalanya dibagi dua gitu, zikir sama nangkap pelajaran. Kalau nggak bisa dipakai untuk nangkap aja zikirnya nanti. Bahkan kadang ada ya orang ini ya mustahil gitu. Orang ceramah ngomong kayak saya ini sambil pegang tasbih ini yang melaku nih. Ini kelas tinggi nih, kelas kayak kita nggak bisa. Jadi tasbihnya itu tetap muter begini sambil jalan itu pegang tasbih dan sambil ngomong. Itu kalau nggak tingkat tinggi nggak bisa. Kita ini nggak bisa bagi. Antum bisa nggak nyimak orang hafalan 1, 2 gini, bacanya surat yang berbeda, juz yang berbeda, sing dengarkan satu. Kalau guru-guru tahfidz yang sudah kelas tinggi ya, itu lebih dari 1 orang, 3 orang itu bisa. Ini baca juz 30, ini baca juz 1, ini baca juz 8, ini baca juz 7. Yang nyimak 1 orang, nyimak 4 orang dengan bacaan yang berbeda-beda. Kok nek iki salah? Wih, salah wih. Sebelah sini salah? Wih, salah wih. Itu orang zaman sekarang itu masih ada yang bisa begitu. Kalau kita nyimak kadang-kadang anaknya salah ya, ada yang ngerti nek salah. Kan kita ada begitu ya. Sampai di kelas disimak. Kok salah? Kata bapak saya, kata ibu saya bener gitu. Terpane bapak ibu ini bacanya memang bener kayak anak yang mau gitu. Sing mestinya panjang malah dibaca pendek, sing pendek malah dibaca panjang. Jadi bagi konsentrasi dipisah dari dua itu tidak semua orang bisa. Ya minimal tadi kalau kita sedang, ya ini masalahnya kita hidup di zaman banyak HP ini. Ibu saya itu mau saya belikan HP ini nggak mau. Nah, aku kan tuku HP, gua sempat harus meneh. Beberapa kali kita ini beli HP rasa gua apa. Jadi 1 hari itu masih bisa melacak juz amma. Ada apalagi cuma juz amma kayaknya. Wong tua itu. Juz amma itu mesti ke murojaah setiap hari. Tawarin berikan HP. Sekarang masih pakai HP kentang kecil itu, ceng-ceng pung itu, yang di telepon kadang sih nggak ada ketemu, kadang nggak ketemu. Maksudnya biar teleponnya enak gitu. Ya, nggak usah. Kok malah orang iso tak harus. Kalau kita sekarang melakukan HP rumah susah. Mau HP itu mau HP masuk orang mau HP harus masuk grup WA, harus masuk grup WA karena ramai HP yang bisa pakai WA. Tapi benar-benar ngabisin energi, waktu, apalagi
duit, kira dikei pangan ora muni kok deh. Ya kan? Tapi kan anak kecil yang suka main game itu, top up orang tuh apa? Pikir saya main HP, main game itu cuma butuh internet aja, itu ada top up barang. Alhamdulillah kalau sampai nggak ngerti. Waktu kita habis untuk ini, makanya ya sidik-sidik ya ngamal ke ilmu yang kita dapat ini ya. Kalau lagi tidak ada kegiatan atau bahkan kalau kegiatannya bisa disambi dengan zikir. Jadi tasbih, takbir, tahmid, tahlil. Tahlilan itu sekali tahlil berapa kali? Dengan pernah tahlilan. Biasanya 100. Yang la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu biasanya berapa kali? 100 kali. 100. Hati-hati sampai. Oh jadi balik nih. Setelah 100 kali loh. Meskipun kita misalnya, kalau saya itu nggak tahlilan, meskipun saya nggak sepakat, tapi ngeremehnya perawannya. Kok tidak diterima, amal malah diterima, gitu. Wis ora tau tahlil kan, amal diterima. Kalau sing tahlilan kan gitu. Tahlil, la ilaha illallah. Soal 100 kali yang kita malah pernah tahu. Mau sekali tok dan zikir salat ini over ya. Tutupan tasbih sama tahmid sama takbir kan ya. Karena orang-orang ini kemudian setelah salat ini wirid ini setelah salat. Rupanya orang-orang kaya zaman dulu sama zaman sekarang beda. Jadi memang kaya dan amalnya. Ketika melihat orang-orang miskin, pengarat-pengarat kayak kotor, boleh ngopo nang masjid. Umah umi. Akhirnya bocor juga informasinya. Mungkin salah satu dipanggil itu ya. Tak tekoni. Wah, ngomong pengarat-pengarat kayak kotor, boleh ngopo nang masjid itu. Oh, mereka dikasih tahu Nabi. Amalannya ini sampai nih wong sugih-sugih iki. Apa wirid 33 kali, tasbih, tahmid, takbir, tahlil 1 kali habis sholat. Akhirnya orang-orang kaya ini sama. Pas sholat ya orang luleh. Nanti kan di hadis yang lain diceritakan begitu. Akhirnya orang-orang miskin datang lagi kepada Nabi SAW. Rasulullah ditiru karena suge-suge. Kita wirid ngomong domino wirid kabeh. Terus gimana Nabi bilang? Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Itu karunia Allah yang Allah berikan kepada orang yang Dia kehendaki. Wong iki wis sugih, kayak rajin amal. Ya wis, sampai ya rajin amal to, ning melarat. Ya wis. Jatahnya memang segitu. Jadi orang yang kaya itu kalau dia ngerti, dia bisa beramal lebih baik. Cara gampangannya mlebu surga niki mesti luwih dhuwur. Luwih keri tapi memang gitu. Luwih keri. Yang melarat lebih dulu. Orangnya sing ditekokne soalnya. Luwih aku nih duwe iki wong sugih kan sing ditekokne akeh dari A sampai Z. Tapi begitu masuk tinggi dia. Kalau orang melarat kemudian ketemu dengan orang kaya di surga sak pantaran, orang kaya ini rugi. Orang kaya ini mesti dipendek harus yang melarat. Sampai nanti mas, kalau pada kalau aku, bukan itu dia sampai yang bunuh. Mesti sampai kono buruk nopo rombongannya. Sampai sana ini putih berarti dia sama. Udah berarti apa yang dunia sedekahnya nggak keluar. Dan mesti begitu. Dan rugi sekali kalau orang kaya masuk jannah, begitu masuk klasternya klaster orang miskin. Ngomong 5 kali 6 tak surganya gitu kan. Rugi lah. Nah tinggal sampai kita ini. Sekarang orang kaya orang miskin.
Nggak usah jawab, aku ngerti kan. Nek uang miskin, ya itu ada amanah. Nek orang kaya, sampai orang kaya merasa duitnya banyak, beramal sebanyak mungkin. Beramal sebanyak mungkin. Jangan sampai surgane sampean nanti bareng surgane wong-wong miskin. Lah apa fungsine kaya? Cuma di dunia saja bisa bangun rumah besar misalnya gitu ya. Rumah besar, mobil bagus, itu top. Begitu masuk surga kalau maaf gembel-gembel bareng pada wae kan rugi lah. Nah ini ya. Makanya sebenarnya dan masuk surga itu tidak mesti kaya dan tidak mesti miskin. Bisa semuanya bisa gitu loh. Makanya ada pembahasan ya, mana lebih utama al-ghaniyus syakir atau al-faqirus sabir gitu. Orang kaya bersyukur, orang miskin bersabar. Mending mana? Kaya bersyukur nih, pengen syukur banget. Memang susah ini, jawabnya susah. Yang tengah-tengah bilang, yang penting yang paling bertakwa. Bertakwa kan nanti amalnya paling bisa jadi orang kaya yang bertakwa ya tadi kalau lihat dari yang di sini ya, karena dia lebih bisa banyak beramal makanya dia nanti surganya lebih tinggi. Karena yang menentukan derajat kita di jannah itu amal. Yang menyebabkan masuk jannah adalah belas kasih rahmat dari Allah. Islam itu yang menyebabkan kita masuk jannah. Tapi yang menyebabkan tinggi rendahnya derajat di jannah adalah amal. Itu para ulama menjelaskannya. Tapi kalau masuk jannah itu karunia dari Allah, dikasih. Sampai masuk Islam dikasih, apalagi yang Islam dari lahir dikasih. Kita lahir tidak dari orang tua, saya tadi lewat kampung Bali ya, bukan dari orang Hindu ya. Ada lahir cepat yang kampung ngono-ngono, sing akeh kiri emo, kan Hindu otomatis. Lahir langsung ini calon masuk neraka lah. Kalau nggak pindah, kan gitu. Kita ini masuk Allah, cepat masuk Islam. Langsung diakikoi, langsung dia apa? Nek wong desa ne? Di marhabani. Wis mampu Islam langsung. Nah dipilih itu. Kok Islam mampu ya? Ya langsung aroma, ya langsung aroma gitu. Langsung Islami lah gitu. Makanya itu nikmat dari Allah, dipilih kita. Makanya sebagian orang mengatakan Allah memasukkan orang beriman ke dalam jannah itu karunia. Allah menghukum orang kafir masuk neraka itu keadilan. Kalau orang beriman itu fadlan dimasukkan ke dalam jannah. Kalau orang kafir diadab di neraka itu adlan, adil. Allah tidak zalim. Makanya kadang-kadang kita kurang bersyukur. Jadi orang Islam itu kurang bersyukur. Karena Islamnya orang diopeni, gitu ya. Orang Islam tapi orang belum belajar Islam. Padahal di antara cara kita merawat Islam kita itu ngaji, belajar. Orang Islam orang belajar, orang ngaji itu orang nyambung. Orang Islam mesti ngaji sampai kapan? Sampai mati. Maksud sampai mati? Boleh duitnya orang sampai mati, pensiun bareng. Tapi baru pensiun tetap boleh duit kok. Nek pensiunnya cukup lah, boleh duit. Kalau nggak cukup, ya boleh duit. Sama, pokoknya selagi hayat masih dikandung badan di sini gitu ya. Orang Islam itu mesti ngaji, mesti belajar. Nggak mesti sama saya. Nah itu, yang penting ngaji, nggak mesti sama saya. Saya nggak akan bilang, saya ngaji apa? Orang boleh ngaji pro aku. Kisah surga dulu cepet. Kono kok suwi. Nah, ada kayak gitu. Pokoknya ngaji. Yang penting yang disampaikan benar, sampai ngaji, belajar. Tidak kepada orang tertentu kalau itu tidak. Saya bebas. Saya sampai sekarang saya ngaji.
Sahih Bukhari, Sahih Muslim pada gurunya NU. Banyak kita yang nggak cocok. Tapi aku bebas. Aku yang nggak cocok ya tak tahu. Sebenarnya aku cocok. Kalau hadis kan intinya ya sama ya. Nanti dalam fikih-fikih bagian perbagian itu kadang beda, nggak masalah. Kalau sebagian orang kan nggak begitu kan. Si anu, ojo, tutupi kuping nek perlu. Ojo dirungokke. Memang salah semua. Enggak, setannya kadang ngomong bener loh. Setan yang ketemu Abu Hurairah ngajari baca ayat kursi sebelum tidur itu. Itu sama Nabi, setan itu bener tuh. Jadi ada amalan yang kita amalkan sekarang ini. Lu cerita-ceritanya saya ngajari setan baca ayat kursi sebelum tidur. Saya ngajari, ya sing kan ganggu kowe. Kowe nek pengen tak ganggu nek bengi-bengi turu, kowe maca ayat kursi. Saya ngajari setan. Sampai Nabi waktu dibilang beliau bilang shadaqaka wa huwa kadzubun. Dia tadi malam jujur sama kamu, padahal dia itu tukang bohong, tukang ngapusi. Tapi tadi malam itu pas orang ngapusi deh. Oleh pahala betul. Setan oleh pahala ya. Kafir. Orangnya kafir. Banyak amal pun nggak akan bermanfaat. Orang Islam itu asal dia Muslim, sedikit amal pun bermanfaat. Ini rahasia. Jangan dikasih tahu orang. Benar asli. Nanti orang masuk jannah itu ada yang terakhir-terakhiran ya. Itu cuma punya iman seberat biji sawi. Biji sawi itu sama ini lebih kecil lagi, masuk surga. Masuk ada orang masuk insya Allah gila. Wes sugih mati masuk surga ya enak teman. Tapi seperti saya bilang tempoh hari kita mau beramal nggak usah tunggu sugih kurang mesti kapan tekane. Nek wis sugih kadang kita itu lali. Wis ora sempet ngamal, butuh ya. Baik kita lanjutkan, sudah selesai gentayangan lanjutnya April. Wa amrun bil ma'rufi. Dan amrun itu memerintah, nyuruh bil ma'rufi dengan kebaikan, nyuruh kepada perkara yang baik. Itu adalah shadaqatun. Wa nahyun dan melarang anil munkar dari kemungkaran itu adalah shadaqatun, sedekah. Ma'ruf itu kan dikenal asli artinya. Jadi sesuatu yang dikenal oleh syariat sebagai kebaikan. Munkar itu sesuatu yang diingkari oleh syariat. Jadi dianggap sesuatu yang munkar. Maka kita punya kewajiban, orang beriman itu diantaranya ya ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Gimana ayatnya itu? Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Kalian memerintahkan kebaikan, melarang dari keburukan, kemungkaran, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita itu tidak hanya disuruh untuk ngurusi diri kita sendiri. Kita itu juga disuruh untuk memperhatikan sekitar kita. Kalau ada kebaikan yang tidak dilakukan orang, kita diperintahkan untuk ngajak-ngajak orang dalam kebaikan. Kalau ada di sekitar kita itu kemungkaran, maka kita disuruh untuk melarang, ngajak-ngajak orang untuk meninggalkan kemungkaran.
Jadi kita tidak disuruh pokoknya selamat aku dewe, itu enggak. Dan ini berat ya. Umpama di kampung sini ada tempat judi sabung ayam, sing dekengi pejabat biasanya. Terus kita kan kadang-kadang pilih aman ya. Oke, yang penting sing main itu aku. Yang penting aku orang main judi, orang main dodol nang orang main enggak. Kepedulian kita kepada wilayah sekitar kita itu termasuk perkara yang ada aturannya. Jadi kalau kita melihat kemungkaran, kita mesti mengingkari. Kalau teman-teman kita dulu FPI, Front Pembela Islam, itu ada kemungkaran, itu biasanya disurati ke pemerintahnya, desanya, ke aparatnya. Ditunggu perkembangannya. Nanti kalau lama tidak ada penanganan, baru mereka bergerak sendiri, turun sendiri, pandongi, bubarkan. Nah ini yang apa namanya, yang disorting sama tukang sorting yang ini, terus dimunculkan ke ini apa organisasi yang radikal, ekstremis, garis keras, ini, suka membuat kerusakan. Wartawannya memang begitu waktu ditanya, loh, sampean kan ikut proses dari awal, nyurati pejabatnya, nyurati ininya, kok itu nggak diberitakan? Ya kalau itu yang diberitakan, ya nggak lah, harus berita kami. Yang diberitakan itu loh, nanggo baju putih, mentungin orang, lah itu beritanya laris. Wartawannya sih waktu ditanya begitu. Padahal dari awal ikut prosesnya, waktu nyuratin ke pejabatnya, ke ini. Itu diantaranya kan apa namanya yang menyebabkan kemudian tidak turun azab yang apa besar ke suatu tempat itu, diantaranya masih ada orang yang amar ma'ruf nahi munkar. La ta'murunna bil ma'rufi wa la tanhauna 'anil munkari aw la yusallitan Allahu 'alaikum iqaban minhu thumma tad'unahu fala yustajabu lakum. Benar-benar kalian itu amar ma'ruf nahi munkar. Kalau ada kemungkaran dicegah, kalau ada hal yang ma'ruf diajak-ajak orang-orang itu. Atau nanti Allah akan kirimkan azab yang kalau azab itu sudah datang kalian doa kepada Allah tidak diterima. Jadi salah besar kalau kemudian tadi ya dibubarkan itu salah. Itu justru urunnya orang Indonesia biar kita tidak kena azab yang besar itu adanya orang-orang yang seperti itu tadi. Sebenarnya kan pembimbing ya, kadang ada pembimbing yang ngomong sebagian yang gitu. Yuk bonimah gitu uang bareng di kantong. Salah gitu. Sebenarnya ada imamnya, ada yang bimbing. Kalau tidak kadang urus saja. Itu diantara manfaatnya ada orang-orang yang berani. Nah, nyatanya kan kita ini nggak berani tuh ya. Nahi munkar itu kan nggak berani tuh. Mau ada maksiat tuh, dijajar rumah kita tuh, menengok kita. Paling lapor Pak RT. Ada sing wani gowo apa arit karus bubar ora. Jarang orang yang berani begitu. Ini ada orang kumpul wani ngono kuwi gitu. Malah dibubarkan. Terus nggak ada yang nangani itu lagi. Terus gimana? Kalau kita kan wani ini ngurus ceramah ini tok. Ketemu orang mendem, ini wedi. Wah ini lagi keprok motor mas kan gitu. Wedi lah. Tapi kalau ada orang yang berani seperti itu, ya mestinya kita dorong. Sampai ngarep baik. Aku tak bantu doa dari belakang. Karena nyatanya enggak semua orang mampu untuk amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf banyak yang ambil, nahi munkar yang banyak yang ambil. Kata Habib Rizik dulu gitu. Kalau amar ma'ruf banyak orang yang amar ma'ruf. Malah setiap tahun, setiap Ramadan ada seleksi apa? Aksi Indosiar kan gitu ya. Calon penceramah diseleksi, nanti kasih hadiah. Ini nanti yang jadi apa namanya? Dai, amar ma'ruf, ngajak orang kepada kebaikan.
Di Lampung ada ustadz yang kecil itu namanya siapa? Ini saya berapa ini? Ustadz Mumui. Nah, pernah dengar nggak? Ustadz Mumui, ustadznya kecil, Prince Sewu mana ini? Itu kan dulu dari aksi Indonesia. Ada banyak, tapi nggak ada yang seleksi. Ini bagian nahi mungkar tak seleksi orang ini. Kisi wani jotos-jotos saja nih seleksi. Nanti bagiannya anjurkan tempat-tempat maksiat yang tidak bisa ditangani oleh yang bagian berwenang. Nah kita akan repot sih ya. Yang bagian berwenang ini biasanya malah anunya apa namanya? Packing. Akhirnya yang berwenang satu dengan yang berwenang satunya tembak-tembakan. Menjaga keamanan. Kan begitu. Ada kemarin orang Lampung orang mana yang bawa berapa ton itu loh sabu-sabu. Baca berita nggak? Lampung mana itu? Beberapa orang Lampung kalau nggak salah divonis mati ya. Tapi nggak tahu mati benar. Itu kan kasihan sebenarnya. Kasihannya kenapa? Ya kan bosnya dia bagian gawa doang gitu. Meskipun dia ya ikut ambil merusak ya, atau itu lolos kan ngancurkan generasi muda di tempat kita kan. Tapi itu kayak gitu itu hapus-hapusan. Itu kan ada bosnya. Bosnya siapa? Ya Allah Ta'ala alam. Nah, biasanya orang yang kuat di nahi mungkar ini banyak musuhnya. Banyak musuh. Habib Rizik itu dimusuh, dikejar-kejar sampai luar negeri ya. Pada waktu itu kan bertahun-tahun ada di Mekah itu. Itu salah apa coba? Enggak salah apa-apa. Korupsi enggak. Malah ditawari buahnya tak mau. Dan jarang orang-orang yang seperti itu. Kita ini tawari berapa? 5 juta aja udah bingung mau istikharah dulu kok. Wes jelas apa namanya haram ini kada istikharah sebelum haram istikharah ini. Enggak istikharah jauh. Udah tolak dari awal kan gitu. Ini ada orang ditawari duit triliunan miliaran enggak apa namanya enggak geser tempatnya masih kokoh masih kuat sampai sekarang. Orang-orang seperti ini yang jarang langka. Rata-rata panggil kayak duit mulai tadinya maki-maki mulai muji-muji. Oh ini bapak ini baik sekali. Bagi kayak duit. Padahal tadinya nyerang, kritik pedas. Gitu. Ada kan baru-baru ini ya Pak Anu itu kan 2 orang ketemu terus balik langsung. Jadi yang Pak ini baik sekali. Urusannya urusan duit. Nah, kita Masya Allah balik ke hadis ini ya, amar ma'ruf nahi munkar. Piye sak iso-isane. Kalau kemungkaran Nabi mengatakan man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu bi yadihi. Sampai punya kekuatan. Bawa pentung, wah bubar. Oh sudah ini. Engko nek ini ada, aku yang no. Pindah, kon yang alas kon. Kalau nggak berani fabilisane. Anak Mas, jangan nek ngene iku aja nang kene. Kono tengah hutan kono. Kono bumi ini dimbleske karo Gusti Allah, omahku gendah ketut gitu. Nek sampeyan nang kene, aku lek kena apes iki. Ngomong, jotos rawane. Fa'ila nastati fabri lisannya sudah. Qalbi. Kalau tidak bisa baru pakai hati. Wadhalika al-aful iman. Itu iman yang paling lemah dan kita rata-rata iman yang paling lemah. Ya kan? Ngomong wong Jawa wong meneh. Kewe. Kadang-kadang di tempatnya lingkungan kita, misalnya yang kebone dhewe itu kadang-kadang suruh apa kewe. Kalau tombol dhewe piye. Padahal pekewe-pekewe ini yang malah bahaya ya. Paman Nabi Abu Thalib nggak masuk surga gara-gara pekewe orang kancane masuk Islam. Jadi bocor ini nggak ngerti agama ini bapakmu. Kata Nabi masuk Islam wahai paman. Nanti di hadapan Allah tak bela. Seperti gue pegang kartu apa namanya KTP Islam dulu. Nanti di hadapan Allah tak bela. Kata temannya, gue tinggal nih agama ini bapakmu. Ngono bingung kan? Wong arep mati kan bingung ya posisi berat. Setan itu berjuang menyesatkan manusia paling berat itu ketika mati. Dia berjuang paling kuat pas mati orang.
mau mati sakarat itu, setan datang. Ini akhirnya botolnya, anak ala dini Abdul Muttalib. Saya ngikut agama bapak saya, mati, masuk neraka. Meskipun nerakanya paling penak. Nerakanya paling penak, nerakanya Abu Thalib. Jangan neraka paling dhuwur, paling bawah kan paling berat, ini paling enak. Yang kaki kalau diopori otaknya duduk. Kata Nabi SAW, kalau bukan karena saya, paman saya ini pasti masuk nerakanya paling dalam. Lakana fid darkil asfali minan. Kalau bukan karena saya. Tapi Nabi tidak bisa menyelamatkan sampai keluar neraka. Ini mentok. Rasa metu sampai kono ras. Jadi paling sini toh. Kenapa? Enggak punya KTP Islam. Kita ini alhamdulillah KTP-nya Islam. Diperiksa, benar pulang. Putusannya Hindu. KTP agama Hindu. Kalau enggak agama apa jenenge? Wong Jawa itu apa namanya? Kejawen ya. Kepercayaan. Ada sekarang. Jadi dia agamanya kepercayaan gitu. Kepercayaan. Jadi tak boleh. Kita berapa poso tengah-tengah ini. Maka saya bilang tadi kepada antum, kepada kita semua, kita Islam itu sudah karunia yang besar. Kemudian ayat terakhir, wa fi bud'i ahadikum shadaqatun, wa fi, dan pada bud'i, bud'i ini kemaluan. Wa fi bud'i, pada kemaluan ahadikum, salah seorang di antara kalian itu shadaqatun, ada sedekah. Ini yang masih kecil anak sekali. Ini anak gede tuh. Ini anak harus gede ya. Tinggal nunggu undangannya sekarang masih. Jadi maaf, berhubungan suami dan istri itu ada pahala sedekahnya. Padahal itu perkara penak loh. Jujur ya. Perkara syahwat itu dapat pahala. Lah saking penak itu. Bersenang-senang dengan istrinya dapat pahala sedekah. Orang masuk akal gitu. Para sahabat kemudian berkata setelahnya, qalu, mereka berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayati ahaduna, apakah yati mendatangi ahaduna, seorang di antara kami, syahwatahu, sahwatnya, wa yakunu, dan ada lahu bagi dia, fiha, pada sahwat itu, ajrun, pahala. Jadi para sahabat pun merasa aneh gitu. Seseorang suami mendatangi istrinya berhubungan kemudian dapat pahala sedekah. Datang sahabat kok sedekah ini? Ya paling ora boleh lah ngono ya. Mubah masuk sedekah gitu kan. Makanya Nabi mengatakan dengan apa istilahnya ini? Kias kebalikan. Qala, Nabi mengatakan, ara'aitum, gimana pendapat kalian? Kalau wada'aha, dia meletakkannya fi haramin, di tempat yang haram, akana alaihi, apakah ada atas dia wizrun, dosa? Di sebagian yang lain dijawab bala, iya ada dosanya. Kalau berzina jadinya dosa ada? Dosa. Fakadzalika, maka seperti itu juga, idza wada'aha, apabila dia meletakkannya syahwat tadi fil halali, di tempat yang halal, kana adalah lahu bagi dia ajrun, pahala. Rawahu Muslim, riwayat Muslim ya. Ad-duthur bi tha'il mutsallatsah, dengan sa titik 3 al-amwal, harta. Di awal hadis ada kata-kata ahli dusur ya, pemilik harta. Wahiduha, bentuk tunggalnya adalah dafrun.
Dasrun jamannya dusun. Di kitab saya ini diterangkan yang tadi ya, apa namanya? Pada kemaluan kalian itu ada sedekah idza qaranat huniyatun shahihatun, apabila dibarengi dengan niat yang benar. Berhubungan suami istri tadi. Misalnya bisa dikatakan menjaga dirinya dari kemaksiatan, juga menjaga istrinya. Menjaga dari apa di sini? Pandangan, pikiran, keinginan yang haram. Ketika itu dilakukan dengan niatan-niatan itu, maka berhubungan suami istri itu mendapatkan pahala. Makanya di antara orang awam ya, orang mau berangkat Jumatan itu, dia sudah mendatangi istrinya. Man ittasala wa wassala, sebagian penjelasan begitu ya. Wassala itu menjadikan istrinya mandi junub. Jadi berangkat Jumatan itu dalam posisi sudah apa? Sudah berhubungan badan. Jadi plong loh. Orang yang dalam sih enak wong itu lewat ngelirik meneh. Terus apa? Terus aman karena sudah ditaruh di tempat yang halal. Makanya ini perkara yang apa namanya? Ada ibu-ibu tuh ya. Ibu-ibu sengaja ini bujur saya tuh. Di antara perkara yang perlu diperhatikan ibu-ibu itu soal begini. Karena Nabi kok dalam hadis lebih ngeri ya. Perempuan itu masih di dapur, dipanggil suaminya suruh tinggal dapurnya, dipanggil sih kompornya tapi ya. Terus suruh datangi panggilan suami ya kan gitu. Karena ini perkara-perkara yang penting gitu. Gawat darurat ini. Sedangkan kita kadang-kadang dapatnya kadang-kadang nganggur-nganggur wong itu diceluk orang gitu. Karena begitu kan. Kok ngerti sah? Yang ngerti ya pada calanan ya. Kan begitu. Padahal itu termasuk yang sangat apa namanya? Ya penting bagi seorang laki-laki. Sangat bermanfaat bagi laki-laki soal menundukkan syahwat. Ya kalau nang omah karo bojone ora diambil ya. Kalau istilah ngomongnya apa? Jajan ngomongnya. Jajan bahaya. Zina. Dan laki-laki beda dengan perempuan memang. Beda dengan perempuan. Nah, saya sudah Umar dulu berapa bulan perempuan yang ditinggal suaminya perang itu? 3 bulan apa pas beliau keliling gitu malam-malam dengan perempuan yang apa ya belemping gitu 4 bulan ya kalau nggak salah 4 bulan dengar seorang perempuan yang kangen sama suaminya perang di perbatasan itu belum pulang terus tekon Sayyidina Umar terus pulang tanya sama perempuan yang di rumahnya ya memang itu ini ditinggal bojone kuat perang suwi gitu perang suwi Pak 4 bulan kan nggak salah ya 4 bulan setelah itu 4 bulan ada rollingan tentara apa rotasi jadi ganti maka ganti iki mulai bintangnya bojone nang omah gitu perempuan bapak 4 bulan 4 bulan nikah meneh wong nikah siri bareng malah rulep beda yang ini yang kemudian adanya syariat apa namanya poligami laki-laki boleh beristri lebih dari 1 kalau mampu dan itu sebenarnya menguntungkan ibu-ibu artinya dia tidak setiap hari harus ngurusin suaminya enak jadwalnya siapa? Si A papat kan? Oh ini jadwal si B kalau sekarang kursi C yus kuih lah itu kasih sampean kemudian datang gelut barang kursi C gelut tahu gelut gak orang sini ya? Berantem ya kan masalahnya bapak ya terus tanglar ngalamun apa patu kan bojoku siji jadi patu wae balik ke sini ya itu tadi bisa jadi pahala kalau diniatkan dengan niat yang sahih kalau di sini misalnya di sini di antara yang lain ya termasuk muasyarah bil ma'ruf apa
berhubungan baik dengan antara suami istri. Talabu waladin yuwahhidullah, menginginkan anak yang mentauhidkan Allah. Yatakatsaru bil muslimun, orang Islam bisa banyak anaknya, jumlahnya jadi banyak. Dan itu memang sudah fitrah manusia. Orang itu masih beranak pinak ya. Saya kemarin dengar orang Cina yang katanya krisis pemuda katanya. Kenapa? Karena tidak boleh Cina kemarin Jepang ya. Katanya kekurangan cak nom-nom. Karena oleh dia anak. Terus sekarang boleh sekarang 1 tambah lagi 2, maksimal 2. Sampai disuruh-suruh. Kalau dalam Islam kan nggak ada, malah anak itu disuruh banyak-banyak. Sampai iso nanti 7 Ada orang istrinya cuma 1, anaknya berapa belas gitu. Cuma 1, luar biasa. Itu yang hebat suaminya apa? Istrinya. Rata-rata perempuan sudah saja. Nanti takut begini. Perempuan biasanya. Jangan lama ngegas bayar ngerti ya gitu. Itu punya anak 19 itu 18 itu. 1 istri. Kena bojone 4 petang 80. Luar biasa. Ketika RT Dewi dia ketua RT ini. Jadi lumayan jadi ya. Karena memang kita disuruh untuk banyak soal itu. Nabi kemudian menjelaskan itu kalau ditaruh di tempat yang haram dapat dosa, makanya ditaruh di tempat yang halal dia juga dapat pahala kalau niatnya. Dan secara umum begitu, semua yang kita lakukan dalam kehidupan ini meskipun kebutuhan yang sifatnya manusiawi, kalau kita barengi niat yang benar maka bisa mendatangkan pahala. Sebaliknya, meskipun itu ibadah gitu ya, tapi kita niatnya tidak benar, kadang-kadang malah tidak menghasilkan pahala. Wallahu ta'ala bishawab. Ada yang misal ini, kalau di sebagian hadis ini adalah kullu ma'rufin shadaqah. Setiap ma'ruf kebaikan itu shadaqah. Tidak khusus yang disebut-sebutkan, semuanya shadaqah. Tapi yang bisa melakukannya hanya orang yang Allah berikan karunia. Oke, silakan. Biasanya ada aqua, air mateng kok nggak ada? Panitia lupa. Dia tak sengolahin dia lagi. Antara ini tadi kan termasuk zikir sama istighfar itu mana yang harus didahulukan? Apa untuk kondisi asal-asal? Iya, di sini istighfar nggak masuk ya. Kalau bisa semuanya saja. Kan istighfar juga khasiatnya banyak ya. Saya biasanya juga nggak butuh minum, tapi ini agak. Saya dengar suara saya nggak? Soalnya kuping saya agak ini. Kalau pilek itu suara kupingnya juga ikut. Ini kalau nggak pertemuan terakhir saya pamit. Karena saya ketemu antum nanti April lagi kan, wah lama sekali. Jadi saya biasanya nggak minum obat Pak kalau sakit Pak. Tapi khusus untuk antum nih, saya minum OBH, Kombi, Plus Flu dan batuk. Setelah bertahun-tahun saya nggak pernah minum obat. Baru-baru sampai saking trestan nih. Saya udah 10 tahun ada nggak minum obat. Baru kali ini saya kemarin sore, ini kalau saya nggak minum obat, saya besok nggak berangkat kayaknya. Saya beli OBH Kombi Plus, larang juga nih. Suara tutup obat. Selama ewur kan ini rata antak ini rugi ya. Saya hitung, memang 3 hari ya sekap gini 15 mili. Saya udah minum 4 atau 3. Karena baru ketemu sampai nih April suwi jauh apa orang April masih tiap 2 bulan ya. Kalau istighfar itu Nabi Muhammad man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin farajan wa min kulli dhikin makhrajan wa razaqahu
min haitsu la yahtasib. Siapa yang banyak istighfar, kesedihannya dihilangkan oleh Allah. Kesempitan dikasih jalan keluar. Diberi rezeki yang tidak disangka-sangka. Istighfar. Seseorang datang kepada Hasan Al-Basri mengatakan, saya ini soal kebun, katanya dia banyak istighfar. Saya ini belum punya anak, banyak istighfar. Satu lagi apa ya? Lupa saya. Melarat ya, katanya banyak istighfar. Muridnya yang lihat tanya, loh, ini masalahnya. Kalau betul-betul anunya bodoh. Gitu. Solusinya cuma satu, suruh banyak istighfar. Terus dibacakan ayat yang di surat Nur itu, "Faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrar wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara." Itu istighfar itu bisa membuat Allah menurunkan hujan, bisa menjadikan orang diberi anak oleh Allah, diberi harta, diberi sungai yang ngalir, kebunnya tumbuh gitu. Dengan istighfar. Kalau mana yang didahulukan, kalau bisa semua kenapa tidak? Kalau nggak bisa semua, payah kita berarti. Yang jelas semuanya termasuk baqiyatus sholihat, termasuk ya kalimat thayyibah itu termasuk yang amalan yang akan pahalanya tetap sampai hari kiamat. Termasuk istighfar. Jadi kalau bisa ya semua. Nabi itu sehari tidak kurang dari 70 kali. Di sebagian riwayat tidak kurang dari 100 kali. Kita nek pas sholat tok, habis sholat doang, berarti kan cuma 3 kali ya. Ping 5, 15, si minus berapa? Minus berapa? 85. Kamu ini sama matematika sih? Kok ngitungnya saja angel? Gimana? Matematika duit cepat ya. Matematika pelajaran dapat iso. Jadi kalau ditanyakan mana yang didahulukan, saya kira kalau bisa semuanya semua. Kalau orang iso, sampai tinggal ngeboti yang mana. Nek pengen rezeki lancar, ini ya mungkin mau cari terus istighfar tadi. Karena keutamaannya disebutkan di situ generis begitu. Tapi memang seperti kata Sosial tadi ya, ini memang perkara hidayah dari Allah. Senajan ini amalan yang ringan, tidak perlu modal apa, gampangan gitu ya. Itu rupanya kita juga nggak bisa kalau tidak diberikan karunia oleh Allah. Yang lainnya ya? Gitu lah. Antara kalimat thayyibah dengan amar ma'ruf nahi munkar itu besar, sedekahnya besar. Besarnya besar amar ma'ruf nahi munkar, karena amar ma'ruf nahi munkar itu makanya dia disebutkan paling paling belakang ya. Mana tadi? Karena dia ulama mengatakan ini jatuhnya hukumnya apa kalau amar ma'ruf nahi munkar gitu. Sebagian mengatakan fardhu kifayah. Jadi dia tarafnya sudah ini wajib. Cuma jangan bilang apakah dia fardhu ain atau dia fardhu kifayah. Kalau yang tasbih tahmid tadi kan sifatnya sunnah ya. Sifatnya sunnah. Itu yang pertama. Yang kedua, amar ma'ruf nahi munkar itu kebaikan yang mutaaddi. Jadi amal itu ada yang baliknya ke kita doang. Ada yang manfaatnya itu ke orang lain juga. Nah, secara umum amalan yang manfaatnya bisa ke orang lain mutaaddi, kalau pernah belajar bahasa Arab, sorab mutaaddi itu yang butuh objek. Kalau satunya kan kata kerja yang nggak butuh objek, berdiri kan ya kita doang gitu. Tapi kalau mukul itu kan butuh objek. Siapa yang dipukul kan itu? Nah, amalan yang bisa nyebar orang lain kebaikannya itu lebih besar pahala. Jadi lebih besar ini. Makanya dulu ada sahabat tabi'in ya. Ada seorang tabi'in itu namanya Abdullah bin Mubarak, ulama, mujahid, orang kaya. Pokoknya pakai komplit beliau itu. Kerjaannya jaga perbatasan. Saya kok nyium bau minyak kayak OBH kombi yang saya minum tadi. Minyak angin. Oh itu
Baunya kayak itu yang saya bilang tadi. Minyak angin, minyak gosok. Mentol itu. Hal itu. Abdullah bin Mubarak. Beliau pernah disurati seorang tabi'i satu lagi. Antum apa enggak, saya enggak apa. Satunya ini ahli ibadah gitu. Jadi disuruh Abdullah bin Mubarak dipanggil, disuruh ibadah. Ya dijawab sama Abdullah bin Mubarak, ulama juga kan. Kalian ini malah apa? Ibadahnya malah main-main. Kita ini ibadahnya jaga perbatasan. Kalau sampai nangis apa air mata kita itu nangis darah. Artinya karena yang beliau lakukan ini lebih besar daripada yang sekedar maaf duduk di masjid kemudian berzikir kepada Allah. Teman-teman yang ya itu Pak nahi mungkar misalnya. Oh, itu resikonya. Kalau nggak dibunuh sama premannya, ditangkap polisi ya. Polisi itu ngerti ya. Suruh bubar ke orang gelap. Tapi begitu nanti terjadi chaos, sesuatu yang tidak diinginkan terjadi, ditangkap. Apalagi hukum Indonesia ini hukum ora karuan. Ya masa ini wong ngejar apa jenenge kemarin? Ngejar begale numbur mati kok sing ditangkap sing ngejar. Wis sekolah hukumnya nang endi? Sarjana hukum tapi ngene ora. Ya gimana loh, coba sampai nggak mau desa-desa tahu sekolah ya? Sampai sekolah ya? Wong desa atau sekolah misalnya diceritani, aku ki dijambret, jambretnya melayu, tahu ya numpak motor, dia numbur mati, aku ditangkap polisi kan? Ini orang masuk akal. Ditanya katanya, lah dia kan kasus jambretnya, wis selesai, wongnya mati ya. Saiki yang terjadi kasus sampai nyebabke wongnya mati. Gitu. Dia hukum Indonesia gitu. Aneh itu. Jadi kalau Nabi dulu ada kasus juga mirip kayak gitu ya. Ada orang berantem, dicokot tangannya, sama yang dicokot kan terus ditarik, untungnya copot, sing nyokot itu. Padahal untung kan ada ganti rugi ya, satu gigi kalau nggak salah 10 ekor onta. Ya gugunya beberapa gigi copot, baru nyopot. Terus yang untungnya copot, datang kepada Nabi, bilang, ya Rasulullah, dia nyopotin gigi saya, gitu. Minta ganti rugi maksudnya. Nah, terus ceritanya, yo kita kan berantem, dia tak cokot, tangan ditarik, gigiku copot, gitu. Kata Nabi SAW, lah terus karepmu piye? Wongnya bocok ini tok nih wae. Akhirnya nggak dikasih ganti rugi. Mau dicokot ngetok nih wae sampai cuil anu dagingnya. Terus bener deh lah membela diri kan gitu. Itu logika yang masuk gitu. Lalu sekarang Indonesia ini ruwet banget masalah. Suruh ikhlas ya, suruh ikhlas. Jambret, wes kayak ini wae. Arti begal, wes kayak ini wae. Kenapa? Ya, yang punya hukum ini enggak buat batasan gitu. Batasannya udah jelas itu. Membela diri oleh sampai apa? Apa sampai pingsan tok wae. Ya wis numbure aja banter-banter ngono. Sampeyan pingsan tok wae aja mati gitu. Sampeyan mati aku mau ketangkap polisi kan gitu. Tadi apa tadi? Resikonya lebih besar. Biasanya yang modalnya lebih besar, resiko lebih besar, gitu ya otomatis pahalanya lebih banyak. Tapi anda nggak perlu buat laskar dengan terus ditangkap polisi. Kalau di Solo masih ada sekarang laskar. Tapi ya tadi kadang-kadang offset, ya. Karena kumpulan anak-anak muda ya, kadang-kadang ngaji ini barangkali kurang. Ya bang, apa ini bang? Bonimah ya tak kantongi. Dompet emang digelap bonimah kita kantongi tak. Karena mau kalau begitu, harta orang itu diambil jangan. Bonimah itu perantara orang kafir, itu pada orang Islam. Menguang Islam, sing rodok seneng mendem, rodok seneng main kan gitu. Jangan. Baik yang lainnya ada. Seingat saya tadi masih sampai jam 12 gitu. 12 lebih malah. Benar. Masih kuat enggak? Kalau saya masih. Kalau antum kok kayaknya. Kalau masih kuat kita baca hadis berikutnya. Ini nomor 121 atau hadis yang ke-5. Ini termasuk amal yang mudah. Karena ini babnya bab jalan banyaknya jalan kebaikan. Al-Khamisu anhu dari Abu Dzar radhiyallahu anhu qala berkata li kepadaku an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan la tahqiranna
benar-benar jangan engkau meremehkan. Benar-benar jangan engkau meremehkan, menganggap remeh minal ma'rufi dari kebaikan, syai'an sesuatu pun. Jadi jangan ada yang meremehkan kebaikan, apapun itu bentuknya kebaikan. Karena kita nggak tahu kan ya, yang nanti yang akan menjadikan kita itu selamat di hadapan Allah yang mana itu kan kita juga nggak tahu. Walau meskipun antal ko akhoka, bahwasanya engkau bertemu temanmu, menjumpai kawanmu, saudaramu, saudara seiman secara umum, biwajhin tolikin, dengan wajhin wajah tolikin yang tolik, berseri-seri, wajah yang tersenyum. Jangan ketemu dengan temannya dengan wajah yang bersengut, metutut, moco-moco. Rawahu Muslimun, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Memang di antara dakwah yang Nabi bawa ini kan dakwah makarimul akhlak. Innama bu'itsu liutammima makarimul. Saya diutus untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang baik. Nabi sendiri juga dipuji oleh Allah, dikatakan wa innaka la'ala khuluqin azimin. Kau berada di atas akhlak yang agung. Akhlak yang agung ini akhlak yang para nabi saja, Nabi SAW. Kalau kita ini akhlaknya akhlak karimah paling bagus ya. Nggak bisa sampai akhlak yang azim, ini nggak bisa. Akhlak azim ini khusus Nabi saja. Nabi itu sangat baik, meskipun kepada orang yang memusuhi. Anda mau baca Sahih Bukhari kan ada Abdullah bin Ubay, saya kira sering saya cerita. Abdullah bin Ubay bin Salul itu kan pimpinannya orang munafik. Tapi waktu wafat dia, anaknya kan datang, anaknya baik ya, sahabat. Minta bajunya Nabi kumis untuk kafan bapaknya, kasih. Kalau diceritanya kan sudah masuk ke liang gitu, terus diangkat lagi, dinaikkan, dikasih gamasnya Nabi dan ditoni. Karena Nabi kan barokah itu ya. Kalau saya enggak, ini dilap enggak apa-apa nanti. Kalau Nabi itu barokah gitu. Gitu. Padahal musuh. Terus pas mau nyolatin, kan KTP-nya Islam ya, dia kan Islam, munafik kan. Mau nyolatin itu, waktu mau nyolatin ditarik sama Sayyidina Umar. Sama Umar dikata ditarik gitu. Mau munafik itu disolati gitu. Kata Nabi, enggak ada larangan disolati. Setelah itu baru turun ayat. Turun ayat wala tusalli ala ahadin minhum mata abna wala taqum ala qabri innahum kafaru billahi wa bi rasulihi wa matu wa hum fasiqun. Jangan nyolati, jangan mendoakan di sebelah kuburnya. Jadi waktu mau nyolatin itu saya tidak mau, masa orang munafik bosnya loh ini, masa disolati? Nabi enggak ada larangan sholat. Setelahnya tidak ada lagi sholat kepada orang munafik. Kita turun ayat. Pas mintakan ampun, Nabi kan diturunkan ayat kepada beliau, istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum sab'ina marratan fala yaghfirullah. Kamu meminta ampun atau tidak mintakan ampun, atau kamu mintakan ampun 70 kali dah, enggak akan diampuni. Nabi mengatakan, saya kalau bisa saya akan tambahi minta ampunnya lebih dari 70 kali. Ini musuh tengik tenang loh. Semasa hidup ganggu loh. Kita ini pada orang Islam ya, anggarin musuhan mati ralai ya, ralai, wah fardu kifayah. Nah bosan lagi fardu kifayah, kan begitu. Ironis, Nabi itu kepada musuhnya saja sebaik itu. Kita itu kepada kawan sesama Muslim saja, perkara beda ngaji musuhannya seburuk itu. Koyo-koyo kafir itu. Ketemu papasan dia agam. Ini, Pak motor itu segini loh. Kayak tengeng resah minggu. Padahal sama-sama Muslim loh. Ya nanggo peci, ya jenggotnya ya pada jenggot, ya nanggo baju koko.
Ini sing salah sapa kan? Nabi ini orang sing dimeloni sapa terusan kan? Kita juga gitu, ketemu orang yang Islam. Assalamualaikum lah. Saya ke pasar gomes kayak gini, nanggur kata yang dekat jamaah tabligh gitu. Boten Pak. Jamaah masjid. Mirip jamaah tabligh ya Pak. Karena jenggotan pakai peci, pakai rompi, komis panjang. Dikira jamaah tabligh. Kenapa Pak? Jamaah tabligh? Ya saudara saya, tapi saya bukan jamaah tabligh. Bahwa amalan nggak cocok atau yang nggak sesuai dengan yang biasa kita amalkan, itu urusan lain. Tapi secara garis besar, pada orang Islam gitu loh. Jadi kita zaman sekarang ini ada karo orang Islam itu koyo karo orang kafir malah koyo karo orang Islam. Alasannya itu berbahaya itu. Berbahaya. Nek kafir kan jelas kafir. Ini berbahaya jembotnya doang tapi berbahaya kan gitu. Wah, aneh ini. Enggak, Nabi nggak ngajar kayak gitu. Nabi itu justru menyatukan antara Muslim yang berantem. Aus dan Khosraj itu dulu sebelum datang Nabi kerjaannya paten-patenan. Aus Khosraj. Sebelum Nabi datang ada perang Bu'ath. Itu waktu itu pimpinan dua kabilah ini habis waktu perang Bu'ath. Umpamanya seenek kan, mungkin ya belum terima Nabi datang. Para ulama sebenarnya datang gitu. Kemudian sudah ada perang besar itu, bos-bosnya itu kasih mata. Tinggal yang ada ini, kemudian yang menyambut Nabi SAW datang ke Madinah. Khosraj ada Sa'ad bin Ubadah, Aus ada Sa'ad bin Mu'adh. Ini dulu paten-patennya. Makanya Nabi mengatakan, gimana? Ikhwana itu, wadhkuru id antum, wadhkuru id kuntum a'daan fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwan. Ingatlah ketika kalian itu adaan bermusuhan. Terus Allah Rasul menjadikan hatinya ini cocok. Kalian kemudian menjadi bersaudara. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwan. Dengan nikmat dari Allah, dari Rasulullah datang itu kemudian jadi bersaudara. Nah kita ini sudah bersaudara, kadang-kadang malah jadi bermusuh. Kita jangan seperti itu. Di antara caranya itu, kalau ketemu orang, mukanya dipasang muka senyum. Jangan kayak sampean seperti ini senyum. Tunggu Pak. Orang yang senyum kafe. Jangan kayak orang utang kira bayar-bayar. Susah senyum, meskipun utangnya banyak senyum saja, tidak apa-apa. Kalau bisa itu orang lihat kita itu orang sakne itu, sakne banget ya, sampai main seneng rasa, sakne susah ya, penderitaan kita itu jangan dimunculkan kepada orang lain, jangan diceritakan kepada orang lain. Udah seneng loh nih, belaksak gitu. Kalau susah ya susah dipek dhewe wae. Aja di status ngono lho. Susahnya di status. Tagihan listrik, tagihan syariah, kasih entek, apa ngene. Dan seterusnya. Enggak usah diceritakan, aku enggak seneng musuh sampean. Dimunculkan ya bagian ya, meskipun utangnya banyak ketemu-temunya tetap seneng. Nek buat wis mati baru untungnya akeh banget. Kenapa? Ya karena kita diajari oleh Rasul kalau ketemu orang itu disuruh untuk bermuka apa? Ceria. Saya ketemu teman, sampai ketemu kancane ngomong, sampean iki kok nyungut wae nek ketemu tahun ini. Enek masalah apa kan gitu. Enggak perlu. Susah dirasa-rasanya dijalani dengan sabar gitu ya. Yang penting kita kalau ketemu orang kita sendiri. Itu diantara modal utama yang antum harus punyai kalau pengen ngajak orang. Coba kabel ketemu orang senyum Pak. Dulu pernah kenal lo senyum Pak. Ketemu di pasar, Assalamualaikum. Ini apa namanya? Cepik pipi kanan pipi kiri. Padahal nggak kenal, mau foto jenggot itu wae. Assalamualaikum. Gimana Ustaz? Padahal dia loh
Kata saya, kok ngerti deh sampean Ustaz? Ya ampun. Jenggotnya mungkin kayak Ustaz. Padahal kenal ya orang kenal gitu. Kok ngerti sampean Ustaz? Jenggotnya kayak Ustaz ya. Padahal nggak kenal. Itulah modalnya utama. Makanya teman-teman jamaah tabligh itu kalau berdakwah banyak diterima orang itu gitu. Kalau kita mau dakwah gini. Ini mah kayak debt collector nyari mangsa. Modalnya senyum. Nah itu sama Nabi sudah diajari. Kok orang Islam ini malah saya gini bareng ngaji terus jadi senyum hilang itu ya salah. Kan gitu. Ya daya tariknya kita terus apa gitu. Wis semote doa ning makerongan, senyum orang. Senyum itu Nabi SAW itu tidak dijumpai orang kecuali dalam keadaan mutabassim, dalam keadaan bersih. Jadi yang lain mengatakan tabassumuka fi wajhi akhika la tasab. Senyummu di hadapan wajah saudaramu itu menjadi sedekah. Siapa tahu mergo cuma modal apa namanya? Meringis tok malah masuk surga. Nabi tadi bilang jangan remehkan kebaikan sesuatu meskipun hanya ketemu teman dengan wajah yang berseri-seri. Nah, gitu ya. Masuk kalah karo sales apa? Ya sales apa-apa kayak lah. Sales apa-apa kok nawari senyum ramah. Wedok ayu yo. Senyum Pak ini kan. Dibilang enggak, ini dibaca dulu Pak. Terus dibilang enggak kok kayak asuransi dan gitu seterusnya. Panci kalau gitu. Ya kayak gitulah kira-kira. Kita itu mestinya menampakkan wajah yang enak dipandang. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin itu yang kita kasih. Setelahnya ada syarat panjang nyangkut nanti. Insyaallah hadis yang berikutnya yang ke-6 kita baca di pertemuan yang akan datang. Sebelum diakhiri ada yang disoal. Jadi pokoknya Islam itu saudara. Kita punya kewajiban untuk senyum kepada dia. Dia punya hak untuk kita senyum. Qul qouli hadza astaghfirullah wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi. Saya kata tidak persiapan.